Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada risalah Sa'adatil Mar'ah Al-Muslimah, pada risalah Insyirahus Sadr wa Tuma'ninatul Qalbi, lapangnya dada dan tumakninanya hati atau tenangnya hati. Ini bab yang sangat penting. Setiap muslim, bahkan setiap insan, pasti menginginkan untuk menjadi orang yang tenang jiwanya, lapang dadanya, tentram hidupnya. Setiap muslim pasti menginginkan yang demikian. Tidak ada orang menginginkan kesempitan, tidak ada orang yang menginginkan kegundahan, kegusaran pada kehidupannya. Setiap orang pasti menginginkan hidup tenang, bahagia. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, penulis buku ini, yaitu Syekh Ummu Abdillah. Beliau menyebutkan di antara bentuk kebahagiaan seorang muslimah, kebahagiaan seorang wanita, bahkan kebahagiaan seluruh umat manusia, tatkala dia insyirahus sadr, lapang dadanya, tumaknina hatinya. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, inna min hikmatillahi azza wa jalla, sesungguhnya termasuk hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, an ja'ala hadhid dar allati na'ishu fiha dar taklifin wa amal, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan negeri ini, negeri dunia yang kita hidup padanya, sebagai negeri taklif wa amal, negeri tempat dibebaninya syariat bagi seorang hamba dan tempat beramal. Dunia ini adalah darut taklif, tempat terbebaninya kita. Kita dibebani untuk menjalankan perintah, kemudian kita dibebani untuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Adapun akhirat adalah tempat kita menikmati hasil dari kita beramal di dunia. Kemudian beliau menyebutkan wadaro ahzanin wa masaibah, dunia tempat kita tinggal ini adalah tempat yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan musibah. Hari demi hari cobaan dan ujian datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali, baik dia anak kecil, orang dewasa, orang tua, baik dia kulit hitam, kulit putih, orang Arab, non Arab, muslim, kafir, dia selalu akan mendapatkan kesedihan dan mendapatkan musibah. Wadaro mihanin wa mata'ib, dunia ini adalah negeri tempatnya mihan, cobaan-cobaan, wa mata'ib, dan tempat mendapatkan sekian banyak keletihan. Itulah dunia, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan keletihan. Ayoul muslimah, ukhti al-muslimah, yang namanya dunia tempatnya kita mendapatkan sekian banyak cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada di dunia ini yang tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami timpakan musibah untuk kalian. Bisyar dengan keburukan, wal khair diuji dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Demikianlah kehidupan dunia. Dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia bukan tempat untuk bersantai-santai. Tapi dunia tempatnya seorang hamba mendapatkan taklif, beban dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi kabadin, berada pada kondisi kabad, keletihan, kepayahan, kepenatan, penderitaan. Itulah kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti penuh dengan penderitaan, penuh dengan ujian, penuh dengan kelelahan. Tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak melelahkan. Ibadah penuh kelelahan. Menikmati dunia pun penuh dengan kelelahan. Kata siapa dunia tidak melelahkan? Melelahkan. Hanya kehidupan akhirat yang tidak melelahkan. Seseorang yang menikmati fasilitas duniawi ini pun tidak lepas akan mendapatkan kelelahan. Terbukti misalkan kalau kita rekreasi, jalan-jalan, menurut kita senang-senang, tapi lihat setelahnya, keletihan yang kita dapatkan, berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat sedikit pun tidak ditimpa keletihan oleh penghuninya. Qala Allah Subhanahu wa taala an ahlil jannah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka penduduk surga mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annal hazan, yaitu zat yang menghilangkan kesedihan dari kami. Hilang kesedihan dari penduduk surga, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, diganti dengan kemuliaan, diganti dengan kenikmatan. Yang tadi di dunia penuh dengan keletihan, penderitaan, kelelahan, semuanya berbalik di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mereka penduduk surga mengatakan, sesungguhnya Rabb kami laghafurun syakur, adalah Rabb yang ghafur lagi syakur, maha mengampuni dan membalas hamba-hambanya. Wa qad ja'ala subhanahu li'ibadihi asbaban lis-sa'adah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab-sebab kebahagiaan untuk para hambanya. Nah, itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan cobaan dan ujian, penuh dengan kesedihan, penuh dengan keletihan dan beban. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Wa tafrijil karbi wa insyirahis sadr wa rahatil bal. Juga Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sebab-sebab untuk terlepaskannya kesusahan-kesusahan, sebab-sebab untuk mendapatkan kelapangan dada, warahatil bal, serta sebab-sebab untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, roha, nyaman, tenang pikirannya, fresh betul-betul. Semuanya telah disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebabnya. Man wuffiqa laha
faqad ruziqa hadzan 'aziman. Siapa yang diberikan taufik untuk mendapatkan sebab-sebab tersebut, maka sungguh dia telah diberi rezeki berupa bagian yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala an nabiyhi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabiullah Musa alaihissalam, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lihat Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi shrah li sadri, ya Allah jadikan hatiku lapang ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusan-urusanku ya Allah. Engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati. Engkau adalah zat yang bisa membuat hati seorang hamba tenang dan lapang. Maka lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku. Faya subhanallah ayyuhal ikhwah talabatul ilm, ayyuhal muslimah, tidak ada kenikmatan yang paling besar yang didapatkan di dunia ini tadi tatkala seseorang memiliki hati yang lapang, yang penuh dengan ketenangan. Orang yang keliling kerja mengumpulkan harta, itu semua mencari apa? Mencari ketenangan dan kenyamanan. Namun terkadang tidak mereka dapatkan ketenangan dan kenyamanan tersebut. Tidak bisa mereka meraihnya dengan harta, dengan kedudukan. Ternyata ketenangan tersebut betul-betul murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan ketenangan pada jiwanya, pada hatinya, pada dadanya. Bada'a Nabiullah Musa alaihissalam bid-du'a bin syirahis sadr li ahammiyatihi ala ghairihi. Antum lihat di sini, antunna ayyuhal akhwat al-muslimat. Lihat, perhatikan doa Nabiullah Musa alaihissalam. Dia mengatakan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa yang pertama kali diminta oleh Musa alaihissalam? Musa alaihissalam pertama kali meminta rabbi shrah li sadri, ya Allah jadikan dadaku lapang, jadikan hatiku tenang, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan yang ada pada lisanku. Perkara-perkara yang diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam, yang pertama kali dia minta, memohon kepada Allah agar Allah menjadikan dadanya tenang dan lapang. Masya Allah, insyirahus sadr. Permohonan pertama kali yang diminta Musa. Kenapa? Dikarenakan pentingnya perkara tersebut, pentingnya seseorang memiliki kelapangan dada, ketenangan dalam hatinya. Sehingga sebagian para ulama salaf di zaman dahulu, mereka mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fih la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan putra-putranya mengetahui tentang kelapangan, kenikmatan yang kita berada padanya, berupa tumakninatul qalbi, berupa insyirahus sadr, niscaya mereka akan merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Tidak bisa dibeli ya ikhwan, ketenangan tersebut. Tidak bisa diraih dengan jabatan dan kedudukan, tapi bisa diraih dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dikarenakan Allah lah yang memberikan ketenangan tersebut. Wa qala azza wa jalla mumtannan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla menyebutkan tatkala menyebutkan pada makom imtinan, pada makom penyebutan anugerah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nashrah laka sadrak ya Muhammad, bukankah kami yang telah membuat dada engkau lapang?
Siapa yang membuat lapang dadanya Nabi kita Muhammad SAW? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Menunjukkan kelapangan dada tersebut berasal dari Allah. Ketenangan jiwa tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak didapatkan dengan harta, tidak didapatkan dengan kekuasaan kita, tidak didapatkan dengan kecerdasan kita. Namun ketenangan tersebut minallah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita jumpai di kalangan para ulama salaf di zaman dahulu, mereka hidup dalam kondisi ekonomi mereka jauh di bawah kita yang ada di zaman sekarang. Namun mereka mendapatkan ketenangan yang tidak didapatkan oleh umat di akhir zaman sekarang ini tadi. Mereka hidup tinggal di rumah yang mungil. Mereka makan dengan air dan kurma. Namun ketenangan mereka ka'annama hizat laud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia diliputi dari berbagai macam sisi. Dalam keadaan mereka adalah orang yang sangat miskin dibandingkan kita di zaman sekarang. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala bi'adawati syaitani lana. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan tentang permusuhan syaitan kepada kita. Linahzarahu wa najtaniba adawatahu, supaya kita waspada dari syaitan dan menjauhi permusuhan syaitan tersebut. Wa min adawatihi lana, dan di antara bentuk permusuhan syaitan kepada kita jalbul ahzan wal humum wal ka'abah. Nah, syaitan ini tidak akan putus asa untuk membuat penderitaan kepada umat manusia. Bahkan syaitan menimpakan penyakit, mendatangkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dari badannya terkadang ada suatu penyakit, itu datang syaitan yang membawanya, sebabnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan juga menimpakan kesedihan kepada hamba. Dan di antara bentuk permusuhan syaitan kepada kita, kepada umat manusia, kepada Bani Adam, jalbul ahzan. Syaitan mendatangkan kesedihan. Wal humum, kegundahan. Wal ka'abah, sesuatu yang buruk, kemurungan. Ya, kalau antum sedih, ya, gundah gulana, gusar, murung, hati-hati, bisa jadi itu datangnya dari syaitan. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya an-najwa, obrolan tersebut, bisik-bisik tersebut berasal dari syaitan. Tujuannya apa? Untuk membuat sedih orang-orang yang beriman, supaya orang-orang beriman sedih. Walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Namun syaitan tidak akan mampu memadaratkan, membahayakan mereka umat manusia melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang wajib kita imani. Mereka syaitan walaupun berupaya untuk memadaratkan manusia, untuk membahayakan manusia, syaitan tidak akan bisa membahayakan manusia melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya kaum mukminun bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau Syekhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Wadi'i, beliau mengatakan walaisa fihi ayu dalilin yahutsu 'alal hazn. Dan tidak ada satu dalil pun yang menganjurkan kita untuk bersedih, tidak ada. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Rasul diutus oleh Allah sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira,
bukan diutus untuk menyedihkan umat, membuat sedih umat ini, enggak. Islam membawa kegembiraan, Islam membawa kesenangan. Oleh karenanya siapa yang mau kembali kepada agama Islam, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapa yang berpaling dari ajaran Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan kesedihan baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan di akhirat berlipat ganda tatkala dia berpaling dari ajaran Nabi SAW. Ingat prinsip Islam. Nabi SAW diutus sebagai mubasyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Rasul diutus oleh Allah SWT untuk memberi kabar gembira bagi kita semua. Oleh karenanya siapa yang mau mengikuti Rasul, menerima, menyambut dakwah beliau, maka orang tersebut akan bergembira. Bal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi minal hammi wal hazni. Bahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah azza wa jalla minal ham, dari kegusaran, kegundahan, wal hazan, kesedihan, ya, perasaan-perasaan tidak tenang di hati, tidak nyaman di hati, itu tidak mau Rasul, ya. Rasul memohon kepada Allah dari penyakit-penyakit seperti ini. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Rahul Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perasaan gundah, gusar, ya, tidak tenang dalam hatinya. Kalau bahasa keren sekarang apa namanya? Galau. Ya, Rasul berlindung dari perasaan galau. Tahu galau? Ya, galau, gusar di hatinya, tidak tenang. Wal hazan, Rasul berlindung dari kesedihan. Tidak enak hidup sedih itu. Semuanya pasti ingin bahagia. Wal ajz, Rasul juga berlindung dari apa? Al ajz. Al ajz, kelemahan, ketidakmampuan, loyo. Hidup punya semangat. Al quwwah wasyaja'ah, ya, itu hidup kita. Jangan males, jangan loyo. Wal kasal, malas. Itu Rasul, penyakit, ya, tidak dibenarkan dalam Islam, malas-malesan. Wal bukhl, pelit, ya, pelit, tidak mau sedekah, baik tenaga, pikiran, tidak mau berbagi, baik dalam harta, pelit sekali. Rasul berlindung dari penyakit-penyakit seperti ini. Wal jubn, penakut, Rasul juga berlindung dari penakut, ya. Wa dhala'id dain, dan juga Rasul berlindung kepada Allah dari dhala' ad-dain, terlilit utang. Jangan antum biasakan jadi santri, jangan dibiasakan ngutang, ya. Para muslimat juga, kalau bukan darurat jangan ngutang, ya. Kalau bukan darurat jangan ngutang. Kenapa? Karena kalau banyak utang akan menghilangkan konsentrasi, kepikiran terus, sehingga tidak fokus untuk ibadah. Rasul berlindung dari terlilit hutang. Wa ghalabatir rijal, juga Rasul berlindung kepada Allah dari terkalahkan oleh musuh, ya. Wal hazan mihnatun wa bala'un wa ikhtibarun minallah. Yang namanya kesedihan itu adalah mihnah, ujian, wa bala, musibah yang datang dari Allah azza wa jalla. Ketika seorang sedih, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang ingin sedih? Antum ingin sedih, Aiman? Tidak ada. Nanda ingin sedih? Tidak ada orang ingin sedih. Semuanya menginginkan kebahagiaan. Nah, kalau ternyata terjadi kesedihan, dalam keadaan kesedihan tadi datangnya dari Allah, terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghendaki dia sedih.
maka baliklah kesedihan tersebut dengan kegembiraan. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana min mukaffiratidz dzunub kasairil amrad. Oleh karena itu, kesedihan digolongkan sebagai penggugur dosa, seperti penyakit-penyakit yang lain. Orang kalau sakit, maka penyakitnya tadi bisa menggugurkan dosa. Demikian juga kesedihan yang menimpa seseorang dianggap sebagai musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia terima, maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Akhrajal Bukhari wa Muslim wal lafdzu lil Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, qal ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin wala wasab, berupa keletihan, kepayahan, wala hammin, berupa kemurungan atau kegundahan, kegalauan, wala huznin, kesedihan, wala adza, berupa gangguan, wala ghammin, kemurungan, hatta syauka yushakuha, meskipun suatu duri yang menusuk dia, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan dengan perkara-perkara tadi Allah akan gugurkan dosa-dosanya dia. Antum ngangkat batu bata di belakang itu tadi, capek, letih, lelah, Allah gugurkan dosa-dosanya antum. Menghafal terus, ya, penat pikiran, letih, lelah, capek, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita muslimah ngurus anak, nyuci, masak, letih, capek, itu semua akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita. Dia mendapati kegundahan, kegalauan pada jiwanya, pada hatinya, kesedihan atau kemurungan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ada duri yang menusuk dia, ketusuk jarum, ketusuk duri, ya, berdarah dia. Itu semua kata Rasulullah SAW menjadi penyebab kaffarallahu biha min khataya, Allah akan gugurkan dosa-dosa dia dengan sebab perkara-perkara tadi. Fayanbaghi likulli muslimatin, maka selayaknya bagi seorang muslimah antahrisa ala asbabi insyirahi sadr, selayaknya bagi seorang muslimah, seorang akhwat untuk semangat mencari sebab-sebab yang bisa membuat dada lapang, yang bisa membuat hati tenang. Hidup itu kalau hatinya tenang, dadanya lapang, sudah nyaman hidup. Litakuna mutmainnatan, supaya dia menjadi seorang yang mutmainnah, wa nasyithah, semangat fi hayatiha, dalam kehidupannya. Kalau dada kita lapang, dada kita tenang, nyaman, maka jiwanya pun semangat untuk beraktivitas, hidupnya penuh dengan ketenangan. Wal qiyam bi mas'uliyatiha, sehingga dia pun nyaman untuk mengerjakan tanggung jawab di rumah. Tapi kalau seorang wanita dadanya sumpek, penuh dengan kegundahan, kegusaran, tidak nyaman, tidak tenang, maka gimana dia mau bisa konsentrasi mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, dalam mendidik anaknya, melayani suaminya? Tidak akan mungkin bisa. Wa ibadati rabbiha,
Kalau dadanya lapang, dia juga bisa tenang dan semangat tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat wanita-wanita muslimah yang dadanya tenang, lapang, nyaman, ibadahnya pun nyaman. Namun sebaliknya, kalau dia sedih, murung, banyak pikiran, konsentrasi pecah, maka yang demikian itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa nyaman. Kemudian fa innal ahzan, sesungguhnya kesedihan-kesedihan, wal alam, dan kepedihan, tudha'if wa tughayyir al-masar wala bud. Kesedihan, keperihan, penderitaan akan melemahkan dan mengubah ketenangan, kebahagiaan. Pasti, ya, pasti akan merubah kebahagiaan dia, akan merubah kesenangan dia. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim fi Madarijus Salikin, dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wal huznu la maslahata fihi lil qalbi. Masya Allah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wal huznu la maslahata fihi lil qalbi. Kesedihan itu tidak ada maslahatnya bagi hati, tidak ada faedah. Untuk apa kita bersedih? Untuk apa kita murung? Untuk apa kita galau? Tidak ada faedah bagi hati seseorang, tidak ada faedah bagi jiwa seseorang. Wa habbu syai'in ila syaitan ayyahzanal abdu. Bahkan perkara yang paling disukai oleh syaitan tatkala seorang hamba sedih, liyaqta'ahu an sayrihi. Apa fungsinya kalau dia sedih? Maka kesedihan tadi akan memutus dia dari perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqifahu an sulukihi, bisa memberhentikan dia dari menempuh perjalanan tersebut. Itulah kesedihan. Iya apa enggak? Kalau bahasa lainnya apa? Orang galau, putus asa, kurang semangat. Harus sudahlah, males ibadah, males bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu pun sudah males. Santri saja kalau penuh dengan kesedihan, males mondok, males belajar. Seorang muslimah kalau males, kalau sedih, males masak, males nyuci, malas melayani suami, malas ngurus anak, malas. Bahkan ibadah kepada Allah juga malas. Itulah yang diinginkan oleh syaitan, membuat umat manusia sedih. Wa qala rahimahullah, al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wal huznu laisa bimatlubin wala maqsudin wala fihi faidah. Yang namanya kesedihan, kata al-Imam Ibnul Qayyim, laisa bimatlub, bukanlah perkara yang dituntut, yang diinginkan, wala fihi faedah, serta kesedihan itu tidak ada faedah sama sekali. Untuk apa untuk bersedih? Tidak ada faedah. Apakah kesedihan tersebut bisa menambah ilmu? Tidak. Apakah kesedihan tersebut bisa menambah pahala bagi antum? Tidak. Apakah kesedihan bisa mendatangkan dunianya antum? Tidak. Maka ganti kesedihan dengan kebahagiaan. Makanya perlu bagi kita semua untuk menempuh jalan-jalan kebahagiaan, asbabus sa'adah. Maka di sini Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah bintu Syekh Muqbil, beliau menyebutkan beberapa sebab untuk mendapatkan kebahagiaan, sebab untuk mendapatkan kelapangan dada. Kata beliau, wa ilaiki ba'da hadhil asbab,
Ini saya sajikan kepada engkau wahai saudariku muslimah sebagian sebab-sebab yang bisa membuat insyirahus sadar wa tuma'ninatil qalb, sebab yang membuat dada lapang dan hati menjadi tenang. Apa itu? Di sini disebutkan yang pertama adalah al-islamu wat tauhid. Islam dan tauhid. Agama Islam adalah agama yang bisa membuat dada kita tenang, dada kita lapang. Ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, sebab kebahagiaan yang ada di dalam jiwa seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Az-Zumar ayat ke-23 atau 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih." Orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam, menerima syariat ini tadi. Tatkala dia tidak berat untuk menjalankan syariat, kalau dia muslimah tidak berat bagi dia untuk menutup aurat, untuk berkerudung, tidak berat dia menjalankan sholat 5 waktu, tidak berat bagi dia untuk mentaati suaminya. Seluruh syariat Islam ringan dan ringan dia kerjakan, lapang dadanya untuk menerimanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ala nurin min rabbih, dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Siapa itu? Orang yang hatinya keras, tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau menerima agama Islam, tidak mau bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim mengatakan, Masya Allah ya, faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, a'zamu asbabi insyirahis sadr at-tauhid, sebab lapang dada yang paling terbesar adalah at-tauhid. Tatkala seseorang bertauhid, maka dia telah mendapatkan kelapangan bagi dadanya, kelapangan bagi jiwanya. Sebab terbesar adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, la akbar wala asghar, tidak syirik besar, tidak syirik kecil, betul-betul tauhidnya murni, tauhid yang khalis, maka dia akan mendapatkan kelapangan, dan dia digolongkan orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah dalam peribadatan, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia minta kepada selain Allah, dia tawakal kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa, bahkan digolongkan orang yang tidak beradab, bahkan digolongkan makhluk yang tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, bahkan digolongkan orang yang zalim, bahkan digolongkan orang yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi, sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhid, kekuatan tauhid, dan bertambahnya tauhid seseorang, maka demikian juga kadar lapangnya dada orang tersebut. Maksudnya apa? Semakin kuat tauhid, semakin tinggi tauhid, semakin bertambah tauhid seseorang, maka akan semakin tinggi pula, kuat pula kelapangan dada dia, roha yang ada pada jiwanya dia.
fal huda wat tauhid min a'zami asbabi syarhi sadri. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-huda, ya, al-huda, hidayah, wat tauhid, dan tauhid, min a'zam asbab syarhi sadri, termasuk sebab lapang dada yang terbesar, ya, adalah tauhid wal huda, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa syirku wad dhalal min a'zam asbabi dhiqis sadri wan hirajihi. Sedangkan syirik dan kesesatan, penyimpangan, maksiat, kebid'ahan termasuk sebab terbesar untuk sempitnya dada dan terkekangnya dada tersebut, beratnya pada dada tersebut, sumpek dada tadi, ya. Ketika seseorang terjatuh pada kesyirikan, terjatuh pada kezaliman, terjatuh pada kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan dan kebid'ahan, maka dadanya akan semakin sempit, semakin sumpek, tidak akan tenang. Sehingga seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah, seseorang yang berada di atas tauhid, berupaya untuk berjalan di atas agama Islam yang murni, maka mereka adalah orang-orang yang berada pada kondisi insyirahus sadr, kondisi lapang dadanya, tenang jiwanya. Lihat di sini kata beliau Syekh Ummu Abdillah, wala yumkinu likafirin ayyakuna sa'idan. Tidak mungkin bagi orang kafir itu dia menjadi orang yang bahagia, tidak mungkin. Kalaupun seandainya anti melihat ada orang kafir yang bahagia, dia bahagianya nisbiyah, sa'adatun nisbiyah, bahagianya cuma secara zahir, namun secara batinnya dia berada pada syaqawah, kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia tersesat, maka Allah jadikan dadanya sempit, sumpek. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Gampang enggak naik ke langit? Berat, susah. Demikianlah orang yang ingin tersesat. Allah inginkan kesesatan pada dia. Kalau diajak pengajian berat, males. Diajak ibadah males. Diajak belajar agama males, berat sekali bagi dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk taqarrub kepada Allah, sempit bagi dia. Seakan-akan syariat ini mengekang dirinya, seakan jadi beban dalam kehidupannya, seakan-akan dia hidup di rantai dalam penjara. Itu tidak boleh, itu dilarang. Kerjakan ini, kerjakan itu, berat sekali, hidupnya terkekang. Ketahuilah, orang yang merasa seperti ini, itu petanda orang yang ingin Allah sesatkan dia, petanda orang yang tidak dimudahkan jalannya untuk menuju kebahagiaan. Itu petanda orang yang dadanya dhayiqan, sempit lagi, sumpek. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari mempelajari agama Allah, berpaling dari ibadah kepada Allah, berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari syariat Islam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Itu di dunia ya ikhwan. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ayyuhal muslimah, ukhti muslimah, talabatul ilm. Orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari mengingat Allah, tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau menjalankan syariat ini tadi, di dunia dibalas oleh Allah dengan cara diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, penuh dengan penderitaan, hidupnya sedih sepanjang masa. Itu baru di dunia. Dampak buruk i'rad an dinil Islam, dampak buruk berpaling dari agama Islam. Lihat mereka, orang-orang kufar, ketika terjadi wabah corona COVID-19, yang ada pada mereka apa? Takut, kesedihan, stres. Adapun kaum muslimin, mereka tenang, lapang dadanya, ya, tidak bergeming dengan adanya corona karena mereka punya keimanan. Segala sesuatu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Itulah kaum mukminin. Mereka akan mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kami. Dadanya tenang, penuh dengan keimanan, kelapangan. Mereka mengharapkan iltija ila Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat orang-orang kufar, kesedihan, penderitaan yang mereka dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang yang berpaling dari syariat ini tadi ketika di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia, kami bangkitkan dia dalam keadaan dia buta, tidak bisa melihat. Ketika buta di dunia mata hatinya, tidak bisa melihat, tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli terhadap syariat ini tadi, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam keadaan tidak bisa melihat, dalam keadaan buta. Sehingga mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu aku adalah orang yang bisa melihat ketika di dunia? Iya, engkau memang bisa melihat, matamu ketika di dunia, namun hatimu buta, tertutup. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah ketika datang kepada engkau ayatuna fanasitaha. Ayat-ayat kami datang, disampaikan oleh para ustadz, disampaikan oleh para nabi, disampaikan oleh para rasul, disampaikan oleh para ulama. Ayatullahi tutla wal Quran yuqra. Dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quranul Karim, namun engkau tidak mau peduli sama sekali. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau melupakannya, engkau tidak mau mempedulikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pada hari ini kalian pun dilupakan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa ay tutrak. Demikianlah pada hari ini engkau ditinggalkan, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipedulikan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman terhadap ayat-ayat Rabb-nya, tidak mau beriman terhadap Al-Quranul Karim, tidak mau mendengarkan dakwah para nabi dan para rasul, tidak mau mengindahkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh azab negeri akhirat sangatlah keras dan sangat kekal.
Na'udzubillah wal a'yadzubillah ayyuhal ukhti al muslimah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, beliau mengatakan fal nahmadillah ala ni'matil Islam. Hendaknya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini tadi. Kita menyembah Rabbul Alamin, kita beribadah kepada Allah, kita dilahirkan sebagai seorang yang muslim, kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslim. Wa an na'tazza bihi, dan hendaknya kita merasa mulia dengan agama Islam tersebut, bangga. Jangan bersedih, jangan merasa minder sebagai seorang muslim, jangan malu sebagai seorang muslimah. Ini sebagian orang mengaku beragama Islam tapi minder dengan agamanya dia, minder dengan atribut muslimnya dia. Sebagian orang malu dengan cadarnya dia, malu dengan kerudungnya dia, takut dikatain. Jangan malu, jangan takut, bangga kita sebagai seorang muslimah, bangga dengan syariat kita, bangga dengan agama kita. Agama kita adalah agama para nabi, para rasul. Agama kita adalah agama yang sempurna. Agama kita adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu adalah agama yang tidak dibenarkan dalam Islam. Agama yang mengantarkan kepada ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama Islam adalah agama yang mengantarkan kepada ridwanillahi wa jannatihi. Wala natanazal anhu wa natahafat ba'dal kafirat. Wa man ibtaghal izza fi ghairi hadzal din al hanif adzallahullah. Dan kita jangan merasa ngalah, ya. Jangan tanazul dari agama Islam, jangan ngalah, jangan minder, ya. Wala natahafat ba'dal kafirat, ya. Juga kita jangan mudah hancur, ya, mudah retak setelah banyaknya orang-orang kafir diperlakukan oleh orang-orang kafir. Jangan minder. Kadang sebagian orang, ya, minder dengan agama Islam, tanazul, dia ngalah. Ketika berada di tengah-tengah orang-orang kafir, di tengah-tengah wanita kafirat, dia ngalah, dia melebur, ya, hancur, luluh dia. Jangan mau. Kita harus punya kemuliaan, punya ketinggian. Ingat kata beliau, waman ibtagha al-izzah fi ghairi hadzal din, barang siapa yang mencari kemuliaan selain agama Islam al-hanif, agama yang lurus ini tadi, adzallahullah, maka Allah akan hinakan dia. Siapa yang mencari agama selain agama Islam ini tadi, Allah hinakan kehidupan dia. Kalau ingin mulia di dunia, mulia di akhirat, maka hanya satu, yaitu al-Islam wa tauhid. Hanya ada pada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslimah, seorang akhwat salafiyah harus bangga dengan agama Islam ini tadi. Harus merasa mulia dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi, di antara sebab kebahagiaan jiwa seseorang atau hati seseorang, lapangnya dada seseorang, yaitu dengan cara mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'an shadiqan i'tiqadan wa af'alan wa aqwalan. Setelah dia berislam, setelah dia bertauhid, maka kalau dia ingin lapang dadanya, tenang jiwanya, maka dia harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba yang shadiq, yang jujur,
baik secara i'tiqad, keyakinan, ataupun perbuatan, ataupun lisan ucapan dia. Jadi dia ittiba, betul-betul mengikut kepada Rasul. Kalau dia mengatakan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya dia, kewajiban dia mengikuti Rasul tersebut. Kewajiban dia menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, i'tiqadan wa af'alan wa aqwalan. Baik secara keyakinan dia harus meyakini apa yang diyakini oleh Rasul. Secara perbuatan dia harus melakukan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul, apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Demikian juga akwal, lisan dia harus berucap sebagaimana apa yang diucapkan oleh Rasul. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu adalah kebahagiaan yang sangat besar, kesuksesan yang besar, yaitu seorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, itu adalah orang yang faz, beruntung. Kemudian sebaliknya, kalau dia membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, bahkan justru dia dengan berani secara i'tiqad, secara lisan menentang bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah. Siapa yang berani bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berani membangkang kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan Allah, batasan-batasan Rasul, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal dalam jahanam tersebut. Na'udzubillah. Walahu azabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia berhak mendapatkan azabun muhin, azab yang menghinakan, direndahkan dia. Allah hinakan dia di dunia, digolongkan sebagai orang yang menyimpang dari siratul mustaqim, dan Allah hinakan dia di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah oleh kalian qawlan sadida. Apa qawlan sadida? Kata Imam Ibnu Katsir, qawlan sadida la wijaja fihi wala inhiraf. Ucapan yang tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan. Ucapan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada penyimpangan pada lisannya dia. Lisan dia penuh dengan ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tugas dia sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada Rasul. Apa yang diucapkan oleh Rasul, itulah yang dia ucapkan. Dia tidak menambah-nambahi syariat ini, tidak mengurang-urangi pula syariat ini tadi, tidak mentakdil, mengedit-edit ataupun mentahrif syariat ini sedikit pun. Orang yang mengucapkan qaulan sadida, kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan mereka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Lihat, orang yang mau ittiba, ya, mau mengucapkan qaulan sadida,
ucapan yang baik, yang lurus perkataannya, la kadiba wala inhiraf wala i'wijaj, maka akan diberikan taufik untuk mengerjakan amalan soleh dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Ayol ikhwah wal akhwat wal ummahat, ukhti al muslimah, tidak mungkin seorang hamba bisa berucap dengan qaulan sadida illa bittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, melainkan dengan cara dia ittiba kepada Rasul, mentaati Rasul. Tidak mungkin seseorang bisa mengetahui qaulan sadida, apa saja ucapan-ucapan yang lurus, apa saja qaul hak dalam agama ini tadi. Tidak akan mungkin bisa melainkan dengan jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, akmalul khalqi mutaba'atan lahu, akmaluhum insyirahan wa ladzatan wa quwwata ainin. Makhluk yang paling sempurna mutaba'anya kepada Rasul, dan yang paling mereka adalah yang paling sempurna pula insyirah, kelapangan, kelezatan dan kekuatan pandangannya. Ya, Ibnul Qayyim menyatakan orang yang paling sempurna mutaba'ah kepada Rasul, maka dia adalah orang yang paling sempurna pula kelapangan yang ada pada dadanya dia, hatinya dia. Wa ala hasabi mutaba'atihi yanalul abdu min insyirahi sadrihi wa quwwati ainihi wa ladzati ruhihi ma yanal. Sesuai dengan kadar mutaba'ah dia kepada Rasul tadi, maka seorang hamba akan meraih kelapangan pada dadanya, kekuatan pada pandangannya, dan kelezatan pada rohnya sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam fi dzurwatil kamal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada pada puncak kesempurnaan, min syarhis sadr, pada kelapangan dadanya, wa raf'iz dzikr, pada penyebutan yang tinggi, wa wad'il wizr, dan tergugurkannya dosa. Wali atba'ihim min dzalika bihasabi nasibihim, dan bagi para pengikut Rasul tadi akan mendapatkan yang demikian itu sesuai dengan kadar bagian mereka, minat tibaihi wallahul musta'an, sesuai dengan kadar bagian mereka di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Maksud dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim, semakin tinggi seseorang ittiba kepada Rasul, maka dia akan semakin lapang dadanya, semakin tinggi kedudukannya, semakin digugurkan dosa-dosanya. Wa anti ya ukhti taqulin, engkau wahai saudariku muslimah, kata Syekh Ummu Abdillah, wahai saudariku muslimah, taqulin, engkau mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau ayu ukhti al muslimah, wahai saudari muslimah, engkau mengatakan anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa hadza yaqtadi tasdiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara bihi. Ini menuntut konsekuensi, engkau harus membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang beliau sampaikan. Wa ta'atahu wa mutaba'atahu, ini juga mengandung konsekuensi harus mentaati dan mengikuti beliau fi kulli ma amara bihi, pada setiap perkara yang diperintahkan oleh Rasul tadi. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasul. Walaupun tidak masuk pada akal kita, menurut pandangan kita, maka wajib kita benarkan. Walaupun belum pernah kita lihat, wajib kita membenarkannya. Dan kewajiban kita juga mentaati beliau, mengikuti beliau pada perkara yang diperintahkan oleh Rasul. Apa yang diperintah oleh Rasul kerjakan oleh kita, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan secara mutlak. Fahrisi ala husnil ittiba, maka semangatlah engkau wahai ukhti muslimah untuk memperbagus ittiba, untuk memperbagus ittiba kepada Rasul, litakuni min ahli sa'adah, supaya engkau tergolongkan sebagai orang yang bahagia,
munsyarihatas sadri, munsyarihatis sadr, lapang dadanya, fi na'imin wa afiyah, berada pada nikmat dan kesehatan. Nah, itu tadi, kalau mau ittiba kepada Rasul, maka kita akan tergolongkan sebagai orang yang bahagia. Tidak ada kebahagiaan, ya, melainkan hanya pada agama Islam dengan cara bertauhid kepada Allah dan ittiba kepada Rasul. Adapun sebab-sebab lapang dada yang berikutnya seperti beriman kepada takdir dan ilmu yang bermanfaat, insya Allah mungkin kita lanjutkan besok siang dengan jadwal yang sama pada hari Ahad. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.